Tapi bilang bapak dulu ya, Bu. Gak usah bilang-bilang bapak. Yuk, ke rumah ibu yuk. Ya, Bu. Padahal aku cuma nanya aja kenapa dia pulang telat. Dia malah marah-marah sama saya. Padahal tuh nggak, saya tuh khawatir sama Ulfa. Saya tahu kok, saya cuma ibu tiri. Tapi gimana pun juga, saya sayang sama Ulfa, Mas. Enggak gitu, Pak. Ulfa, kamu tidak boleh begitu. Biar bagaimana juga ini. Ini ibu kamu sekarang. Tapi maksud Ulfa... Alah, udah nggak usah banyak alasan. Masuk ke kamar kamu. Bapak! Diam! Bapak ngapain di sini? Diam, jangan berisik! Bapak ngapain di kamar aku, Pak? Jangan teriak-teriak! Bapak ngapain? Kamu ada apa teriak-teriak? Aku nggak tahu, Ibu. Kamu di sini. Tiba-tiba Bapak masuk. Aku lagi tidur di situ. Betul itu, Mas. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia akan berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang dahulu kala. Kelak akan kami beri tanda dia dibelai-lainya. Quran Surat Al-Qalam ayat 11-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Masruhin Abdul Majid. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Ulfa. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Dan pemirsa, di awal tadi kita lihat itu adalah beberapa cuplikan dari reka adegan yang menimpa kasus dari Mbak Ulfa. Dan Mbak Ulfa bisa langsung cerita ke kita, Mbak Ulfa punya permasalahan hidup seperti apa? Aku anak broken home, Mas. Jadi dari kecil bapak dan ibuku udah bercerai. Dari usia berapa? Dari usia 5 tahun. Dari usia 5 tahun. Iya. Nah, terus kemudian setelah bercerai Mbak Ulfa tinggal sama siapa? Aku tinggal sama nenek, Mas. Tinggal sama nenek. Iya, di Nah, kampung. setelah tinggal sama nenek, bagaimana kehidupan sehari-harinya? Apakah ada orang tua yang masih mengunjungi atau tidak? Kalau misalnya bapak masih ngunjungin dia, Pak. Dia tuh biasanya tuh ngasih buat uang sehari-hari aku sama nenek. Tapi kalau misalnya ibu nggak pernah lagi, Mas. Ibu nggak pernah Enggak. lagi. Artinya di situ Mbak Ulfa sangat merindukan kasih sayang ibu, begitu Iya, ya? Mas. Oke, Pak Ustadz, ini hampir 100% kurang lebih korban dari perceraian biasanya adalah anak-anaknya nih Pak Ustadz. Ini bagaimana Pak Ustadz? Perceraian itu sesuatu yang halal tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti tidak menutup kemungkinan orang dalam menjalin pernikahan itu terjadi perceraian. Bahkan sekarang sudah makin meningkat tingkat perceraian itu. Tapi harus disadari bahwa perceraian itu tidak memutus hubungan antara orang tua dengan anak. Kalau ada mantan istri, kalau ada mantan suami, tidak ada mantan anak. Jadi kalau orang bercerai, anak itu tetap wajib menjadi tanggung jawab orang tuanya. Bapak sebagai orang yang memberikan nafkah, masih wajib memberikan nafkah untuk anaknya. Ibu yang tidak bisa memberikan nafkah karena mungkin tidak kerja, tidak mendapatkan, tapi wajib memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, perhatiannya kepada anaknya. Kenapa? Karena anak itu bisa menjadi tabungan bagi orang tuanya. Ada kalanya orang tua yang seharusnya masuk neraka jadi ditarik oleh anaknya masuk surga. Karena orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Tapi ada kalanya orang tua yang harusnya masuk surga jadi masuk neraka. Karena anaknya melupakan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya. Itu Mas Farid. Ya, jadi sejak kecil Mbak Ulfa sama sekali nggak bertemu dengan ibu atau dirawat sama ibu? Enggak. Tapi waktu aku SD, sempat aku diajak berlibur sama bapak ke Jakarta. Di saat bapak kerja, ibu diam-diam ambil aku, Mas.
diajak ke rumahnya aku. Bapak sempat panik sih sampai ngunjungin nenek di kampung dan laporin polisi juga. Sempat lapor polisi. Iya, karena ibu nggak ngasih tahu ke bapak kalau misalnya ngambil aku. Banget sih, kamu juga Hello Kitty, lucu. Kamu juga cantik lagi. Ulfa, Ibu, Ulfa, ibu kangen banget sama kamu. aku juga kangen Bu sama Ibu. Wah, kita main ke rumah ibu yuk sekarang. Tapi bilang Bapak dulu ya Bu. Gak usah bilang-bilang bapak. Yuk ke rumah ibu yuk. Ya, Bu. Ulfa! 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 Ulfa, di mana kamu, Nak? Ulfa! Di mana kamu, Nak? Ulfa! Di mana kamu, Nak? Ulfa! 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 Ya Allah, di mana kamu, Nak? Ya Allah, Ulfa, ya Allah, di mana kamu, Nak? Astagfirullahaladzim, Ulfa. Wah, kamu turun di sini aja ya. Aku takut Bu. Nah, kamu penakut amat sih. Itu rumah bapak kamu udah deket. Udah, kamu tinggal jalan ke sana. Ya udah Bu. Bapak! Ya Allah, kamu kemana aja? Ulfa, Bapak sudah cari ke sana kemari, tidak ketemu. Bapak khawatir sama kamu, Nak. Tadi aku diajak sama Ibu, Pak. Tapi pas di jalan, aku diturunin sama Ibu. Allah, keterlaluan ibu kamu, Nak. Allah. Kemudian dari polisi ada hasilnya? Enggak, akhirnya ujung-ujungnya bapak tahu kalau misalnya aku dibawa sama ibu aku. Nah, itu berapa lama sampai dia tahu? Aku dibawa sama ibu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Nah, gimana ceritanya sampai rumahnya ibu? Seperti apa itu kejadiannya setelah bapak sampai? Kalau misalnya bapak tuh udah panik banget kan. Aku tinggal sama ibu 6 bulan di sana, tapi tuh nggak berlangsung lama. Aku senang sih sebenarnya Mas ketemu ibu gitu, udah lama juga kan. Tapi ibu milih nikah lagi Mas dia. Milih nikah lagi. Dan akhirnya ujung-ujungnya aku dibalikin lagi ke bapak. Nah, selama itu tapi Mbak Ulfa diurus sama ibu? Iya, aku diurus sama ibu. Cuma kayaknya dia lebih ke suami barunya kayak gitu dia. Nah, kayaknya aku dia nggak ngizinin tinggal di rumah. Akhirnya aku dibalikin lagi ke bapak aku. Itu juga diturunin di pinggir jalan, Mas. Di pinggir jalan. Ya Allah, nih Pak Ustadz. Tidak diantarkan ke bapak, dalam arti diserah terimakan tidak? Enggak, aku diturunin di pinggir jalan Pak Ustadz. Cuma masih di daerah rumah bapak. Tapi Mbak Ulfanya tahu ya rumah bapak itu ya? Tahu. Ini bagaimana nih Pak Ustadz, seorang ibu seperti itu Pak Ustadz? Masya Allah, ini biasanya gini, ibu itu paling tidak tahan terhadap penderitaan anaknya. Iya. Kenapa ibu? Ibu itu dengan bapak itu perasaannya lebih peka, ibu terhadap anak daripada bapaknya. Karena anak itu sudah pernah berada di rahimnya ibu 9 bulan. Makanya namanya rahim, kasih sayang itu. Kasih sayang ibu, umumnya ini ya, umum jauh lebih besar daripada bapaknya. Ini ada kasus seperti ini tentu ibu ini telah menelantarkan anaknya, telah menelantarkan buah hatinya, dan ibu itu bisa dikatakan kurang bertanggung jawab terhadap anaknya, apapun alasannya. Apalagi seorang perempuan, gadis cilik waktu itu, dan di Jakarta lagi, itu ya perlu dinasihatin ini. Nah, kemudian setelah dikembalikan, Ulfa tinggal sama bapak atau sama nenek lagi? Aku masih sama nenek, tapi setelah lulus dari sekolah, aku milih tinggal di Jakarta, tapi ngekos sambil nyari kerja. Kenapa nggak tinggal sama bapak aja?
Enggak mas, waktu itu kan bapak juga udah nikah, udah punya istri baru juga. Nah, di situ sih pertamanya pas aku datang sih istrinya sih nyambut gitu, baik gitu. Tapi beberapa hari aku tinggal di sana, istrinya tuh ngomong ke bapak tuh yang jelek tentang aku di belakang aku. Sampai bapak tuh ngerasa tuh bener loh, ini apa namanya anak aku kayak gini, kayak gitu. Artinya percaya sama omongan istrinya, iya, bener, gitu. Mas. Assalamualaikum. Bu, Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Ulfa habis pulang kerja, Bu. Alasan aja kamu ya. Ingat ya, kamu tuh di sini numpang. Bantu-bantu dong di rumah ini. Jangan cuma bisa ngelayap terus. Ada apa ini? Rame-rame sampai kedengaran ke kamar Bapak. Ini loh Pak Ulfa, ini loh. Padahal saya tuh cuma nanya aja kenapa dia pulang telat. Dia malah marah-marah sama saya. Padahal tuh enggak, saya tuh khawatir sama Ulfa. Saya tahu kok, saya cuma ibu tiri. Tapi gimana pun juga, saya sayang sama Ulfa, Mas. Enggak gitu, Pak. Ulfa, kamu tidak boleh begitu. Biar bagaimana juga ini. Ini ibu kamu sekarang. Tapi maksud Ulfa Alah, udah nggak usah banyak alasan. Masuk ke kamar kamu. Ya udah, permisi, Pak. Mbak Ulfa sendiri tidak melakukan itu kan, Enggak. apa yang diomongkan Kalau itu aku tidak? pun pulang malam itu urusan kerjaan, Mas. Urusan kerjaan. Iya. Oke, Pak Ustadz, bapaknya lebih percaya sama istrinya yang istrinya itu adalah sebenarnya istri tiri, mohon maaf, ibu tiri dari Mbak Ulfa. Nah, kalau situasinya seperti ini, Pak Ustadz, siapa yang harus dipercaya nih, Pak Ustadz? Pertama menurut saya kedua orang tuanya itu sama-sama tidak ada perhatiannya, tidak ada tanggung jawabnya terhadap terhadap si Mbak Ulfa ini. Harusnya yang paling dekat dengan Mbak Ulfa, dan pada saat di perceraian kan ada aturannya itu. Pada saat anak masih di bawah umur belum balik, itu hak asuhnya lari ke ibunya. Hak asuhnya dipegang sama ibunya. Harusnya ibunya yang lebih peka pada saat kondisi anaknya, apalagi sudah lama tidak itu, ibunya daripada kos ambil sama ibunya untuk dididik, dalam arti menebus kesalahan-kesalahan dulu yang pada saat Mbak Ulfa kecil belum bisa mendidik, sehingga bisa mendidik walaupun sudah dewasa. Harusnya seperti itu. Orang tuanya yang kurang bertanggung jawab semuanya itu. Ya. Lalu kasus ini kan lumayan banyak juga Pak Ustadz, yang kurang lebih sama hubungan antara ibu tiri dengan anaknya atau terbaliknya anak dengan ibu tirinya. Nah, apa yang sebaiknya harus dilakukan seorang anak kepada ibu tirinya dan begitu juga sebaliknya Pak Ustadz? Semua anak tiri itu sama dengan anak kandung. Dalam arti sudah tidak bisa, sudah menjadi mahram dan sudah mendapatkan apa ya? Yang tidak bisa itu hanya di perwalian saja pada saat nikah. Tapi haknya sudah bisa, sudah harus diayomi dan sampai bapak tiri tidak boleh menikahi anak tiri itu kan karena sudah menjadi mahram dan tidak ada bekas. Ada kewajiban untuk menafkahi juga? Sama semuanya sama. Bapak wajib menafkahi, bapak tiri wajib menafkahi anaknya. Dalam arti kalau senang sama ibunya ya sama anaknya juga. Jangan cuma sama ibunya toh. Begitu juga dengan ibu tiri. Kalau suka mau menerima bapaknya ya menerima apa yang dibawa oleh bapaknya. Nah ini kan kadang keliru menikah karena ini, apalagi sampai ada tidak boleh ketemu dengan anaknya. Itu keliru sekali itu, karena darah daging tidak bisa dipisahkan. Iya. Artinya ketika dia lalai pun itu udah masuk hitungan dosa juga. Dosa besar. Nah, kemudian Mbak Ulfa di situ berapa lama bertahan? Cuma beberapa hari doang. Beberapa hari doang. Nah, Mbak Ulfa tapi di situ sudah kerja ya? Itu masih belum. Masih belum? Masih belum kerja. Akhirnya aku milih ngekos itu. Ngekos, akhirnya aku dapat kerjaan, Mas. Ya berarti biaya kosnya dari pekerjaannya itu ya. Iya. Kerjanya sebagai Aku SPG, Mas. SPG. Nah, selama bekerja ada gangguan nggak, Mbak? Kalau itu Mas sering sih, Mas. Meskipun aku berhijab gitu ya. Kadang ada bapak-bapak minta nomor telepon. Bahkan ada yang ngajak jalan gitu, Mas. Udah gitu ada juga sebagian ada yang ngajak
aku tuh kerja di event. Event tuh untuk digajinya juga katanya besar di situ. Cuma buka hijab, Mas. Aku sih nolak kalau misalnya gitu, takut soalnya, Mas. Masya Allah, Iya. luar biasa. Ini apa yang dilakukan Mbak Ulfa, keteguhan imannya kuat sekali.